Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dina Juniari. Dalam beberapa hari ke depan, Ibu yang akan mengajarkan kalian di kelas ini ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki kepada materi pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini, yaitu 4.6, menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam teks eksposisi, artikel ilmiah populer yang mencakup lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya, secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan serta aspek lisan. Adapun kedua indikatornya, yang pertama yaitu 4.6.1, membuat gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer yang tertulis maupun lisan dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur, dan aspek lisan. 4.6.2, menginterpretasikan kembali isi teks eksposisi artikel ilmiah populer secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, serta aspek lisan. Baik, materi kita pada pagi hari ini masih membahas tentang teks eksposisi. Seperti yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, teks eksposisi tersebut merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Tujuan penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan dan pandangan pembaca. Struktur teks eksposisi itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu ada tesis atau pernyataan pendapat, atau bisa juga disebut pendahuluan. Nah, tesis adalah suatu bagian yang mempunyai isi berupa sudut pandang dari penulis terhadap setiap masalah yang akan dibahas topiknya. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi itu sendiri adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan dalam mengokohkan atau memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Walaupun pada prakteknya argumentasi dapat digunakan untuk menyanggah bahkan menolak sebuah pernyataan. Dan yang ketiga ada penegasan ulang pendapat. Bagian ini merupakan sebuah kesimpulan yang menegaskan kembali dari tesis yang dibicarakan di awal teks eksposisi dan penguat argumentasi yang ditunjang oleh fakta. Dan teks eksposisi juga memiliki beberapa ciri-ciri tertentu. Yang pertama yaitu gaya informasinya persuasif atau mengajak. Yang kedua, penyampaian teksnya secara jelas, lugas, dan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjabarkan informasi-informasi pengetahuan. Kemudian selanjutnya, bersifat tidak memihak yang artinya tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Ciri selanjutnya yaitu teks eksposisi bersifat netral dan objektif. Kemudian penjelasannya disertai data-data yang akurat dan terpercaya. Dan yang terakhir yaitu menyajikan sebuah fakta yang digunakan sebagai alat konkretas dan kontribusi. Dalam penyajian teks eksposisi tersebut juga terdapat beberapa langkah-langkah penyajian yang perlu diperhatikan. Langkah yang pertama yaitu
menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Kemudian kita harus juga membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan lapangan, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Lalu kita menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi yang topik-topiknya itu disusun secara sistematis dengan pola berikut. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Pada tahap ini, kamu harus menjadikan topik-topik itu menjadi argumen-argumen jelas dan logis. Di samping itu, kaidah-kaidah kebahasaan perlu diperhatikan juga. Dan setelah itu, terdapat kegiatan penyuntingan. Apa itu kegiatan penyuntingan? Jadi, kegiatan penyuntingan tersebut merupakan langkah-langkah pasca penulisan suatu teks. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh tulisan yang lebih baik. Unsur-unsur yang perlu disunting dalam teks eksposisi berkenaan dengan aspek isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, aspek isi yang terkait dengan adanya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Mungkin pula berkenaan dengan keakuratan atau ketepatan penggunaan fakta di dalamnya. Selanjutnya yaitu aspek struktur penyajian. Pada hal ini terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Berkaitan dengan aspek ini, kamu pun perlu mencermati bagian-bagian teks, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Berkaitan dengan aspek ini juga, rincikan topik-topiknya. Jangan sampai ada bagian atau kalimat yang menyimpang atau tidak sesuai dengan isi utama. Kalimat semacam itu disebut juga kalimat sumbang. Mungkin pula susunannya tidak beraturan atau polanya tidak jelas, sehingga maksud teks itu sulit untuk dipahami si pembaca. Kemudian dapat dilihat di aspek kaidah kebahasaan terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi tersebut. Penyuntingan aspek kebahasaan perlu diarahkan pada keefektifan kalimat-kalimatnya, kemudian penggunaan kata, dan penulisan ejaan. Dalam hal ini, pemahaman kamu tentang bahasa sangat penting. Baik, selanjutnya kita masuk kepada contoh teks eksposisi beserta strukturnya. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Walaupun sejak dahulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai manfaat tanaman tersebut. Yang pertama, bagian tertentu dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya dinilai sangat ampuh untuk mengobati bekas luka karena cedera ataupun luka karena terbakar. Yang kedua, lidah buaya juga dikenal bersifat anti-inflamasi. Dengan kata lain, tanaman ini memiliki kemampuan untuk memperlambat peradangan karena adanya asam lemak. Dengan mengoleskan gel lidah buaya bisa mencegah atau menghentikan peradangan yang disebabkan oleh cedera dan lain sebagainya. Lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Lidah buaya juga sangat baik untuk mengatasi sembelit. Sudah sangat jelas, lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut,
akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Pada paragraf pertama ini, termasuk kepada bagian struktur yang disebut dengan tesis. Mengapa demikian? Karena pada bagian ini, ia mencakup topik atau gagasan utama yang akan dibahas selanjutnya. Pada paragraf kedua ini, yaitu termasuk kepada bagian argumentasi. Mengapa demikian? Karena argumentasi berfungsi untuk mengokohkan atau memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Dan dikatakan bahwa para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Dapat kita lihat pada kalimat, para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Jadi, kesimpulan pada pagi hari ini, teks eksposisi ini merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya, yang dimana terdapat 3 struktur di dalamnya, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Juga terdapat beberapa unsur serta terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyajikannya. Baik, tiba saatnya kita pada penghujung pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan melalui video ini, dan Ibu harap kalian baca kembali materinya serta tonton kembali video ini agar memudahkan kalian dalam menjawab tugas yang telah Ibu berikan. Nah, tugas itu nanti dikumpulkan melalui Google Classroom, atau bisa kalian chat Ibu secara pribadi melalui WhatsApp. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dipelajari kembali, karena tugas yang kalian kerjakan ini akan Ibu berikan laporan nilainya kepada Ibu Elsie. Jika kalian tidak mengumpul tugasnya, kalian tanggung sendiri ya. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas serta isi daftar hadirnya ya anak-anak. Karena kita telah memulai pelajaran kita dengan doa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.